Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Prima dan rekan-rekan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk kami kelompok 3 yang beranggotakan Mas Faza Hafiza, Mas Adam Abdur, Mas Rio Gulam, dan saya sendiri Orlin Syafira untuk mempresentasikan draft laporan karya ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Pengambilan Air Baku terhadap Neraca Air Waduk dan Produksi Listrik PLTA Saguling, di mana laporan ini kami susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana teknik sipil di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Adapun pembagiannya nanti bab 1 akan saya paparkan, untuk bab 2 nanti akan dipaparkan oleh Mas Rio, dan bab 3 akan dipaparkan oleh Mas Adam dan Mas Faza. Kita langsung kepada bab 1, yaitu pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang untuk subbab yang pertama. Itu Waduk Saguling merupakan waduk besar di Jawa Barat yang awalnya berfungsi tunggal sebagai penyedia energi primer bagi PLTA Saguling. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan air baku untuk rumah tangga, industri, dan pertanian di wilayah Bandung Raya, jadikan waduk ini juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku. Pemanfaatan ganda ini berpotensi mengurangi volume air waduk yang diperlukan untuk pembangkitan listrik, sehingga dapat menurunkan energi yang dihasilkan PLTA. Penelitian menunjukkan bahwa penurunan debit waduk memiliki pengaruh langsung terhadap produksi listrik, yaitu berdasarkan penelitian oleh Halik tahun 2021, penurunan debit sebesar 10% dapat menurunkan output listrik berkisar antara 5 sampai dengan 7%. Untuk memahami dampak pengambilan air baku terhadap produksi listrik, diperlukan analisis neraca air. Dalam penelitian ini digunakan dua metode, yaitu menggunakan model WEAP dan perhitungan manual berbasis Excel, guna memberikan gambaran yang efektif dan lebih objektif mengenai perubahan kondisi waduk dan implikasinya terhadap pembangkitan listrik di PLTA Saguling. Selanjutnya untuk subbab yang kedua, yaitu 1.2 berisikan rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kondisi ketersediaan dan kebutuhan air di Waduk Saguling pada kondisi existing berdasarkan analisis model WEAP dan Excel. Yang kedua, apa perbedaan hasil perhitungan neraca air di antara metode WEAP dan metode Excel. Dan yang ketiga itu seberapa besar pengaruh perubahan debit dan tinggi muka air akibat pengambilan air baku terhadap jumlah listrik yang dihasilkan oleh PLTA Saguling. Untuk subbab yang ketiga yaitu maksud dan tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis neraca air Waduk Saguling menggunakan metode WEAP dan metode Excel, membandingkan hasil estimasi neraca air antara WEAP dan Excel, dan menentukan besaran dampak perubahan neraca air terhadap produksi energi listrik PLTA Saguling. Selanjutnya, untuk ruang lingkup pada penelitian ini, untuk wilayah penelitian dibatasi pada area Waduk Saguling. Selanjutnya, data yang digunakan meliputi data inflow, outflow, pengambilan air baku, evaporasi, perubahan volume waduk, dan debit turbin PLTA. Yang ketiga, metode analisis yang digunakan adalah perhitungan neraca air waduk menggunakan WEAP dan Excel berdasarkan data hidrologi untuk menganalisis hasil kedua metode tersebut. Baik, ini adalah lokasi penelitiannya. Untuk lokasi tinjauan berada di Waduk Saguling yang terletak di bagian hulu Sungai Citarum, Jawa Barat. Untuk gambar ini sendiri kami dapatkan dari laporan inspeksi besar Bendungan Saguling tahun 2022. Waduk Saguling sendiri berada pada perbatasan beberapa kabupaten, diantaranya Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Cianjur. Baik, selanjutnya adalah sistematika penulisan terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 5. Untuk bab 1 sendiri berisikan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, maksud tujuan, ruang lingkup, lokasi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, tinjauan pustaka yang membahas teori-teori yang relevan tentang neraca air, model WEAP, metode PLTA, serta studi terdahulu.
Untuk bab 3, metodologi penelitian berisikan penjelasan tentang metode penelitian, data yang digunakan, prosedur analisis web dan Excel, serta skenario pengambilan air baku. Yang keempat adalah analisis data dan pembahasan menyajikan hasil analisis neraca air. Dan yang kelima yaitu kesimpulan dan saran berisi ringkasan hasil penelitian dan rekomendasi untuk pengelolaan sumber daya air. Baik, sekian untuk bab 1. Selanjutnya, bab 2 akan dipaparkan oleh Mas Rio. Kepada Mas Rio, dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Olin dan rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya melanjutkan Pak Prima untuk bab 2 tinjauan pustaka. Untuk subbab yang pertama ini kami sematkan tentang konsep daerah aliran sungai atau DAS dan juga neraca air waduk. Di sini penjelasan secara umum terkait DAS itu sendiri. Lalu di sini dijelaskan juga bahwasannya batas utama suatu DAS itu ditentukan secara topografis oleh punggung bukit dan seterusnya. Lalu untuk fokus aliran air itu proses aliran air hujan yang terkumpul di dalam area tersebut. Di sini juga dijelaskan untuk titik outlet terkait DAS itu sendiri secara spesifik eh, hubungannya dengan suatu titik stasiun pada sungai utama, yaitu di sini ada waduk, stasiun pengamatan debit atau muara sungainya sendiri. Lalu batas DAS akan merubah jika titik tinjauannya dipindahkan. Artinya definisi untuk DAS sendiri yaitu suatu kesatuan hidrologis yang berfungsi sebagai penampung air, yang sangat fundamental dalam studi hidrologi dan pengelolaan sumber daya air. Lalu untuk yang kedua terkait dengan neraca air, di sini dijelaskan bahwasannya keseimbangan antara air yang masuk dan air yang keluar dari suatu DTA atau daerah tangkapan air dalam periode waktu yang tertentu. Di sini diperlihatkan juga untuk rumusan secara umumnya terkait dengan keseimbangan air waduk atau persamaan neraca air. Inflow dikurangi outflow sama dengan delta storage atau perubahan tabungan dari waduk itu sendiri. Dalam hal ini adalah waduk Saguling. Selanjutnya, nah berikut ini tabel yang disajikan itu adalah eh, rincian dari inflow dan outflow beserta delta storage tadi. Yang pertama di sini ada presipitasi atau curah hujan sebagai input utama, lalu ada debit atau aliran, total aliran air yang masuk ke dan keluar dari titik tinjauan DAS, yaitu limpasan permukaan dan aliran dasar atau base flow dari sungai utamanya dan juga anak sungai, lalu masuk ke dalam waduk Saguling. Lalu di sini ada evapotranspirasi sebagai komponen outflow. Jadi total air yang hilang ke atmosfer melalui penguapan dari permukaan air, tanah, dan transpirasi dari vegetasi. Lalu selanjutnya di sini ada perubahan simpanan air atau delta storage. Ini maksudnya adalah perubahan volume air yang tersimpan di dalam tanah, air tanah, dan dari badan air atau waduk. Lalu dirincikan lagi persamaan neraca air dari beberapa parameter di atas, P, min Q, min evapotranspirasi, eh, kurang lebih delta storage sama dengan 0. Jadi ketersediaan air hujan adalah volume air hujan rata-rata tahunan yang terjadi di suatu DAS dan dihitung guna mengetahui berapa sebenarnya volume air rata-rata tahunan yang diterima pada sistem hidrologi. Selanjutnya, nah untuk curah hujan sendiri itu ada dalam satuan milimeter ya. Lalu di sini ada juga rumus untuk melihat eh, debit andalan. Dalam analisa ini, untuk perhitungan hujan kawasan memakai metode Polygon Thiessen untuk hujan rata-ratanya, lalu digabungkan dengan metode Wailbull, di mana Q80 dan Q90 yang kami gunakan untuk probabilitas dari hujan atau debit andalan.
Selanjutnya masih berbicara tentang neraca air. Di sini dideskripsikan neraca air adalah konsep fundamental dalam hidrologi yang memungkinkan kita mengukur, menghitung, dan memprediksi ketersediaan SDA di suatu wilayah. Lalu neraca air juga didasarkan pada hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa total massa, dalam hal ini adalah volume air, dalam suatu sistem tertutup atau das harus tetap konstan. Kedalaman analisis neraca air sangat bergantung pada periode waktu yang digunakan berupa periode pendek dan juga panjang. Di sini diperlihatkan definisi dari periode pendek itu yang maksud adalah harian atau bulanan, lalu yang panjang ini adalah tahunan atau multitahunan. Komponen kunci neraca air seringkali tidak diperhitungkan. Jadi ada dua yang biasanya tidak diperhitungkan itu adalah evapotranspirasi dan juga aliran dasar atau base flow dari sungai yang kita tinjau. Nah, di sini untuk model WIP itu metode yang digunakan adalah dari Penman. Lalu selanjutnya untuk subbab kedua yaitu pemodelan SDA dengan WIP. Berikut ini eh, yang memang data yang dibutuhkan dalam pemodelan WIP ya. Yang pertama simulasi hidrologi das, lalu simulasi alokasi air dengan sistem prioritas, lalu evaluasi dampak perubahan iklim dan tata guna lahan terhadap neraca air, lalu proyeksi kebutuhan dan ketersediaan air di masa depan. Lalu masih subbab dari 2.2, lebih detail lagi dijelaskan 2.2.1 yaitu model hidrologi di WIP-nya sendiri. Di sini untuk modul hidrologi WIP, landasan teorinya itu memungkinkan untuk mensimulasikan proses konversi curah hujan menjadi aliran di permukaan. Selanjutnya, subbab yang kedua yaitu konsep prioritas alokasi. Di sini menjelaskan bahwa model WIP bekerja berdasarkan sistem prioritas yang ditetapkan oleh pengguna. Di sini dalam kasus DTA Saguling itu penting karena untuk menyelesaikan beberapa kepentingan yang ada di pemanfaat waduk itu sendiri. Karena saat ini selain PLTA bahwasanya sudah masuk pemanfaat lain seperti air baku domestik. Lalu untuk 2.3 di sini adalah studi-studi terdahulu yang relevan dengan kasus DTA Saguling. Beberapa jurnal sudah kami cantumkan di sini. Jadi mengutip penelitian-penelitian sejenis yang telah menggunakan model WIP di das lain di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, seperti di das Cimanuk, das Citarum Hulu secara keseluruhan, atau das lain di sekitarnya. Studi-studi ini relevan untuk memahami prosedur umum kalibrasi dan validasi model WIP, lalu mengidentifikasi jenis-jenis data yang dibutuhkan seperti iklim, hidrologi, tata guna lahan, kependudukan, dan irigasi. Lalu melihat bagaimana penelitian lain merumuskan skenario proyeksi jangka menengah dan panjang, bisa 5, 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Lalu merangkum studi yang secara spesifik membahas neraca air, hidrologi atau pengelolaan sumber daya air di DTA Saguling. Poin-poin yang memang harus digali yaitu karakteristik hidrologi dan tutupan lahan di DTA Saguling saat ini, lalu isu-isu utama neraca air di Dasaguling seperti sedimentasi, pencemaran, konflik pemanfaatan air antar PLTA dan kebutuhan air baku. Lalu debit andalan, misalnya Q80 atau Q90 yang sering digunakan sebagai indikator ketersediaan air yang andal. Selanjutnya, nah ini tabel yang sudah dirangkum di mana jurnal-jurnal yang menjadi referensi utama kami. Di sini ada 3 jurnal dari nasional dan juga 2 jurnal dari internasional. Secara umum di sini kami sajikan terkait temuan-temuan apa saja yang ada di masing-masing jurnal dan juga gap dari tiap-tiap jurnal.
Lanjut. Nah, selanjutnya di sini 2.4 menjelaskan tentang operasi waduk dan spesifik ke PLTA Sagulingnya sendiri. Waduk Saguling merupakan bagian dari sistem waduk Kaskade Citarum, Saguling, Cirata, Jatiluhur yang memiliki fungsi utama sebagai PLTA dan pendukung konservasi air. Lalu subbabnya menjelaskan tentang prinsip kerja PLTA Saguling. Di sini prinsip-prinsipnya seperti produksi energi listrik berbanding lurus dengan debit air yang melewati turbin atau QPLTA, lalu head, ketinggian jatuh efektifnya, dan juga efisiensi sistem dari turbinnya sendiri. Lalu 242, hubungan debit air dan produksi energi listrik. Di sini pengelolaan waduk PLTA didasarkan pada kurva hubungan elevasi, volume, dan area yang didapat dari data batimetri. Lalu ada juga kurva hubungan elevasi dan debitnya. Lanjut. Nah, di sini spesifik kami tampilkan untuk nilai dari daya terpasang PLTA Saguling. Itu ada 4 unit turbin yang masing-masing mempunyai daya 175 megawatt. Dengan debit air dibutuhkan dari masing-masing turbin itu adalah 56 meter kubik per detik. Selanjutnya 243 itu fokus di pengelolaan air bakunya. Jadi saat ini info yang ada adalah bahwasannya pemanfaatan air waduk saat ini ada dua untuk air baku, yaitu dari spam yang ada di Kota Baru Parahyangan yang dikelola oleh Jasa Tirta Luhur. Lalu yang kedua adalah sistem atau spam dari yang berlokasi di Cililin yang dikelola oleh Perumda Tirta Raharja. Di sini kami sudah dapat datanya ya. Untuk spam Kota Baru itu pengambilan debitnya sekitar 50 sampai dengan 200 liter per detik dengan durasi kontinu selama 24 jam. Lalu untuk spam Cililin ini beroperasi dengan debit pengambilan sebesar 20 liter per detik. Nah, gambar yang ditampilkan ini adalah salah satu contoh skematik dari spam Cililin, yang mana sumber gambarnya ini dari proposal Perumda Air Minum Tirta Raharja. Lanjut. Nah, untuk 2.5 ini konteks spesifik untuk DTA Saguling. Di sini jelaskan tentang fungsi ekologis dan strategis dari waduk Sagulingnya, lalu bagaimana hubungannya dengan peraturan pemerintah terkait RPSDA atau yang biasa dijelaskan dalam suatu forum TKPSDA sebagai dasar untuk menetapkan prioritas alokasi air. Lalu model WIP dijelaskan juga di sini lebih spesifik ya apa saja yang memang dibutuhkan dalam pemodelan WIP nantinya. Lanjut. Pada akhirnya adalah penelitian pengaruh pengambilan air baku terhadap neraca air waduk dan produksi PLTA Saguling ini tentu memerlukan beberapa data spesifik yang disajikan pada tabel berikut ini. Di sini ada kategori, lalu jenis datanya, lalu satuan, lalu sumber data atau instansinya dari mana, dan juga keterangan ini menjelaskan eh, sebagai data apa dari kategori data tersebut. Sebagai contoh ini poin satu itu data iklim dan hidrologi sebagai inputnya, yaitu presipitasi atau curah hujan, data curah hujan bulanan yang kita butuhkan itu minimum 10 tahun, lalu satuannya dalam milimeter, lalu instansi yang memang memiliki data tersebut diantaranya seperti BMKG, Pos Penakar Hujan PUPR atau BBWS Citarum. Lalu dalam keterangan dijelaskan presipitasi ini sebagai input utama untuk modul rainfall runoff yang diperlukan data spasial yang tersedia dari beberapa stasiun yang ada di DTA tersebut. Lalu selanjutnya ada juga data suhu kelembaban, angin, radiasi, lalu data debit sungai, data evapotranspirasi. Lalu yang Romawi 2 ini ada data sistem dan geospasial, ada batas das dan subdas yang kita butuhkan, lalu ada tata guna lahan. Selanjutnya data tanah,
dan yang terakhir itu spesifikasi waduk Saguling. Lalu yang Romawi 3 ini data kebutuhan airnya. Yang pertama itu data kebutuhan air untuk PLTA-nya sendiri. Lalu yang kedua adalah kebutuhan air industri atau dalam hal ini adalah data spam ya. Dan yang terakhir ini kebutuhan air lingkungan atau yang dimaksud adalah data base flow dari sungai utama yang masuk ke Waduk Saguling. Nah, setelah data terkumpul, tahapan-tahapan yang perlu dilakukan juga dijelaskan di sini seperti input data, lalu kalibrasi data, dan pada akhirnya formulasi terperincinya ditampilkan juga di sini. Selanjutnya masih sama untuk data spesifiknya. Lanjut. Nah, ini untuk delta S atau data storage-nya juga diperlukan dari eh, sebagai parameter untuk melihat perubahan volume airnya di dalam waduk. Lalu yang terakhir adalah model WIP, kemudian menggunakan persamaan alokasi dan manajemen waduk untuk menyelesaikan sisa neraca air, di mana debit keluar ditentukan berdasarkan kebutuhan atau demand yang dialokasikan dan pola operasi waduk. Baik, untuk bab 2 atau tinjauan pustaka demikian. Dilanjutkan bab 3 terkait metodologi penelitian akan dijelaskan oleh Kang Adam dan juga Kang Faza. Silakan. Baik, terima kasih Kang. Mohon izin untuk pemaparan bab 3 adalah metodologi penelitian. Di sini ada 3.1 yaitu bagian alir penelitian dibagi menjadi 4 komponen utama ya. Dimulai dari tahapan pertama yaitu studi literatur, di mana studi literatur ini adalah pedoman karya ilmiah, kemudian karya ilmiah sebelumnya, kemudian referensi yang relevan. Kemudian juga ada pengumpulan data sekunder, yaitu data hidrologi, data ketersediaan air, tutupan lahan, bendungan, waduk, kemudian identifikasi masalah. Kemudian dari data tersebut, kita yang kedua adalah analisis hidrologi, di mana analisis hidrologi di sini ada 6 komponen. Yang pertama adalah analisis DTA, analisis curah hujan, yang ketiga ada analisis debit andalan, keempat analisis kebutuhan air, yang kelima analisis neraca air dengan metode WIP dan Excel. Yang keenam adalah analisis operasi waduk. Kemudian dari data-data tersebut diolah menjadi analisis energi, yang dimana ada 2 poin untuk perbandingan neraca air sebelum dan sesudah adanya pemanfaatan air baku. Yang kedua adalah perbandingan produksi listrik sebelum dan sesudah adanya pemanfaatan air baku. Kemudian yang keempat yaitu tahapan penyusunan draft laporan akhir, di mana di situ ada diskusi atau presentasi laporan akhir. Jika tidak maka kita revisi, jika ya maka menjadi laporan akhir. Untuk berikutnya dipaparkan oleh Kang Adam. Persilakan Kang. Baik, terima kasih Kang Paja. Untuk subbab berikutnya yaitu 3.2 berupa pengumpulan data. Untuk pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh seluruh informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan analisis neraca air waduk dan pengaruh pengambilan air baku terhadap produksi listrik PLTA Saguling. Data yang digunakan terdiri atas data hidrologi, data kebutuhan air, data tutupan lahan, serta data teknis bendungan dan waduk. Penjelasan masing-masing jenis data saya jelaskan berikut. Sederhananya untuk data hidrologi itu meliputi curah hujan harian dari beberapa stasiun gas di Citarum Hulu, kemudian debit harian atau bulanan pada pos hidro serta inflow ke Waduk Saguling. Jadi data ini menjadi dasar perhitungan ketersediaan air dan kalibrasi model. Kemudian ada 3.2.2 data kebutuhan air yang menggambarkan seluruh pengambilan air dari waduk.
berupa kebutuhan air PLTA Saguling, debit turbin, pola operasi dan produksi listriknya, kemudian dari spam Cililin, debit pengambilan air baku harian atau bulanan, serta dari spam Kota Baru Parahyangan atau KBP berupa kapasitas pengambilan dan proyeksinya. Kemudian ada data tutupan lahan yang digunakan untuk menentukan karakteristik dari limpasan permukaan yang berupa peta tutupan lahan terbaru dan perubahan lahan berupa beberapa tahun terakhir, klasifikasi lahan seperti pemukiman, hutan, pertanian, dan airnya. Kemudian ada data teknis dari bendungan dan waduknya yang meliputi elevasi muka air, baik itu minimum, normal, atau maksimumnya. Kemudian ada kurva elevasi, volume, serta luas genangan, juga kapasitas pelimpah outlet maupun fasilitas pengambilan airnya. Untuk metode perhitungannya, ini pakai prinsip kekalan massa. Ini pakai prinsip kekalan massa, yaitu simpangan akhir sama dengan simpanan awal ditambah debit masuk dikurangi debit keluar dikurangi evaporasi. Metode ini menghitung perubahan volume berdasarkan input data hidrologi dan kebutuhan airnya. Kemudian perhitungan neraca air dengan WIP. Model WIP digunakan untuk membangun skema sistem air atau modeling, memasukkan data iklim, hidrologi, permintaan air, dan karakteristik waduk. Kemudian kalibrasi parameter hidrologi seperti kapasitas tanah dan koefisien limpasannya. Yang terakhir yaitu menjalankan skenario pengambilan air baku dan membandingkannya dengan kondisi existing. Nah, kemudian ada analisis dampak terhadap produksi listrik PLTA. Analisis dilakukan dengan menghubungkan hasil neraca air dengan parameter pembangkitan listrik. Produksi listrik ini dipengaruhi oleh debit yang melewati turbin dan efektifnya yang menurun saat elevasi muka air turun, kemudian efisiensi sistem turbinnya. Nah, penurunan volume air akibat pengambilan air baku ini menyebabkan dikhawatirkan menyebabkan berkurangnya debit turbin dan headnya sehingga menurunkan produksi listrik dari PLTA Saguling. Mungkin cukup sekian paparan dari saya. Ini saya kembalikan ke Teh Olwin Sapira, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Rio, Kang Faza, dan Kang Adang atas pemaparannya. Dengan berakhirnya pemaparan dari Kang Adam tadi, maka kami cukupkan presentasi draft laporan karya ilmiah kelompok kami. Atas kehadiran Pak Prima dan akang-akang lainnya, kami ucapkan terima kasih. Saya izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.